Loh, siapa itu no? Kok tiba-tiba dia gedor-gedor pintu itu di mana? Dia siapa dan ada apa sebenarnya? Orang tersebut adalah TikToker yang protes langsung ke kantor TikTok karena TikToknya tiba-tiba di-ban, hilang, puff gitu, nggak ada lagi. Terus dia sedih lah, aku sedih gitu kan, tapi aku tidak bisa membiarkan ini semua terjadi, jadi ya dia langsung protes ke kantor TikToknya yang ada di Amerika gitu. Tapi siapa dia dan kenapa dia akunnya bisa di-ban? Dan apakah perbuatannya ini wajar-wajar saja karena mungkin ini adalah sebuah ketidakadilan karena dia di-ban sebelah pihak atau malah sebaliknya? Natalie Reynolds, influencer emotional breakdown outside TikTok HQ in Los Angeles spark online debate. Namanya adalah Natalie Reynolds dan dia adalah seorang TikToker, influencer, content creator yang emang nangis-nangis di depan kantor TikTok minta akunnya di-ban sama orang-orang TikTok. Jadi sebenarnya konten kreator macam apa ini Natalie? Sebenarnya ya kalau kalian nonton video gua dari kapan tahu, kalian pasti harusnya sudah nggak asing gitu sama nama Natalie Reynolds karena gue udah bikin video tentang dia berapa ya? Kalau nggak salah 1, terus ini atau mungkin ada lagi ya, coba kalian komen di bawah itu yang gue ingat. Tapi ya dia ini bukan the unusual suspect, tapi malah the usual suspect. Dia adalah konten kreator yang streaming dan bikin konten, tapi konten-kontennya itu sangat-sangat bisa dipertanyakan. Yang dulu terkenal banget adalah dia masuk ke sebuah kampus dan di kampus itu lagi ada kuliah gitu, terus tiba-tiba dia masuk dan dia bikin konten kayak gini. Nah, yang paling kontroversialnya dulu itu dia sempat bikin video prank yang nyulik anak kecil untuk konten. Ya, untuk konten, dan dia live streamingin sampai akhirnya ditangkap polisi. Hey, do you want some free candy? I said if he wants free candy. I just asked if you want free candy. It's a social experiment. It's a social experiment. I know, but it's a social experiment. Oh my God. Okay. Oh my okay. Get out of the car. Dan yang paling terakhir, yang paling parah, yang benar-benar meledakkan amarah internet itu adalah konten dia live streaming di Kick gitu, yang dimana dia itu kayak minta homeless atau gelandangan gitu untuk nyebur, nanti dia ikutan nyebur gitu. Jump in the water to find it for me. Well, why don't you jump in with me? I'll give you $20. $20? Yeah, that's a W. No, That's a good deal. Come with me. $20. Five. Yeah, so you go No, in. you gotta go in. You with go me. in. You try to find the You scanner. said you're gonna jump in with me. I'll jump in after you. We're jumping. Padahal orang yang ditantangin tuh udah bilang, tapi gue gak bisa berenang loh. Ya gak apa-apa, gue bantuin, gue jagain, gue juga ikutan nyebur dan lain-lain. Terus kayak, gak, dia gak ikutan nyebur. No. All right. You know why I wasn't going to? Because my feet were getting You should just hot. jump in right But now. I'm gonna jump in with my shoes on. Okay. Ready? Yeah, ready? Oh! Wait, what? Ya, seperti yang kalian lihat, dia tidak ikutan nyebur dan bakal lebih parah. Dia pergi begitu saja, kayak what's going on, apa yang terjadi gitu. Ya, apa orang brengsek di muka bumi, konten kreator yang kayak aduh sangat-sangat Amerika banget, konten kreator yang kayak aduh wadidaw sekali. Ya dia udah dia jalan gitu aja sampai akhirnya dia mungkin lupa, dia mungkin sengaja atau dia pura-pura bego gitu ya. Itu orang nggak bisa berenang. Ya kalau orang itu udah nggak bisa berenang dan lu juga maaf kata nih, lihat ukuran badannya itu tidak sewahwiwuh dia, yang kalau misalnya dia udah nyebur nggak bisa berenang, mati diseretnya bisa kayak begini nih. Orang itu enggak, sehingga sepertinya polisi dan bantuan datang. God, there's a fire truck. Nah, this is bad. Dan baru-baru ini dia bikin video yang ya cukup kontroversial, yaitu adalah dia marah-marah dan ngamuk-ngamuk di TikTok. Lebih tepatnya bukan di tiktok.com, TikTok HP, tapi di kantor TikToknya beneran. I just want my account unbanned. I can't do this anymore. Karena
kenapa? Karena akunnya di-ban dan hilang dan dia kesel, marah, nangis, sedih dan minta di-unban. Beberapa orang mengasumsikan kalau dia di-ban ya karena kelakuan dia yang sama homeless tadi, yang dimana dia membahayakan seseorang dan konten-konten dia ini jelas-jelas berbahaya untuk ditayangkan di TikTok gitu. Jadi TikTok memilih untuk main aman untuk nge-ban dia sekalian karena dari awal juga sebenarnya konten-kontennya udah berbahaya dan harusnya TikTok lebih cepat ambil ini nggak sih tindakan. Tapi akhirnya dia bikin akun baru, dan ini yang gue bingung, kalau di-ban ngapain bikin akun baru? Dan di beberapa platform ya, ini intermezzo dikit. Kalau misalnya ya kalian misalnya di-ban ya di YouTube gitu ya, coba dia bikin akun baru, hilang lagi akun lu gitu, karena tujuan dari ban adalah untuk menghukum lu untuk yaitu nggak ada lagi gitu loh. Tapi ya bisa lolos gitu. Jadi gue gak ngerti lama ban dan gak ban ini. Walaupun gue juga mengkritisi ya bahwa gak semua platform itu sebijak itu keputusannya. Dan akhirnya si Natal ini bikin video lah, dia nangis-nangis gitu bilang kalau ya dia sebenarnya hilang akunnya karena di mass report gitulah kayaknya. I have been banned from TikTok and I'm here to explain the truth as to why I got banned. A popular creator on this app is so jealous of me and my fans that she purposely tried to sabotage my TikTok career. I've worked so hard to make original content for you guys, and I just can't believe this is happening to me, but I'm never gonna give up or quit. I will be pursuing legal action to the creator that did this to me. You know who you are. And I love you guys. Dan bahkan dia siap untuk menantang yang nge-report dia ke pengadilan. Wih, mantap. Intermezzo lagi sedikit ya. Tadi ngebahas tentang platform. Yang pertama adalah kalau lu di-ban dari TikTok, gue rasa dengan lu ngamuk-ngamuk di depan toko. Nah ini kita kalau mau belajar ban-banan ya, sebenarnya gue juga nggak setuju ya sama menghilangkan akun dan lain-lain gitu. Kecuali ya udah bahayanya yang sampai gimana gitu. Harusnya ya videonya aja dilihat berbahaya gitu, take down ya nggak sih? Walaupun kita juga tahu gitu nggak semuanya video layak di take down, ngerti nggak sih lo? Dan yang bikin nyebelin ini adalah kayaknya nggak pernah ada ceritanya ya orang itu datang ke kantor TikTok minta di-unban dengan cara gedor-gedor nangis-nangis bakal ke-unban. Kayaknya nggak pernah terjadi gitu dalam seingat gue ya, atau secakrawala gue nih, mungkin gue bisa salah. Tapi kagak ada kayaknya. Jadi hal kayak gitu jangan pernah menginspirasi lu untuk nanti datang ke kantor TikTok Indonesia terus nangis-nangis minta di-unban gitu, kagak bakal. Kalau itu bisa, Andika Nuk udah jadi orang pertama yang di sana karena akun TikToknya tiba-tiba hilang. Nggak tahu kenapa dan nggak bisa dijelasin. Dan jadi ini yang gue juga kesel dari platform ya. Kalau lu nge-ban orang, kalau lu nge-punish orang, kalau lu ngilangin video orang, akun orang, dikasih email dong, dikasih kejelasan alasannya apa, dan dikasih juga tombol kesempatan untuk revoke atau minta dispute gitu. Kalaupun nggak bisa, ya udah kasih tahu salahnya di mana biar dia tidak mengulang kesalahannya lagi, ngerti nggak sih lu? Misalnya lu ternyata nggak suka kalau gue pakai baju hijau gitu, bilang ya gue bikin akun baru lagi nantinya, terus gue pakai baju hijau lagi, ke-ban juga dong ujung-ujungnya. Iya gue tahu mungkin hal-hal yang obvious ngapain dikasih tahu gitu, misalnya kayak ada adegan-adegan yang tidak baik, ada gambar-gambar yang vulgar dan lain-lain, itu mah dikasih tau pun juga buat gue good gitu. Jadi dia tahu kalau dia itu ternyata dianggapnya vulgar, kalau dia dianggapnya itu terlalu gore dan lain-lain. I think it's also good gitu. Jadi kayak kenapa ya platform pada nggak ngasih tahu gitu? Kalian pernah nggak sih kehilangan akun tiba-tiba gitu aja dan nggak tahu kenapa? Dan itu juga jangan kita kena hack apa gimana gitu kan? So far ya di pengalaman gue yang paling fair untuk kalau ada video ke take down, ada akun hilang, itu YouTube. Dia ngasih tahu lu kenapa, walaupun masih kadang-kadang kayak gitu, tapi dari semua platform YouTube sumpah men lebih oke. Komen di bawah kalian pernah hilang kenapa dan kayak gimana gitu. Nah maka gue bisa bilang apa yang dia lakuin itu fake. ini hipotesa gue. Iya, jadi dia nggak stres itu, nggak sepanik itu atau gimana. Dia tahu akunnya hilang tapi ya kayak gimana ya biar menjadi konten gitu loh. Instead of gimana akun gue balik gitu. Jadi ya karena itu nggak mungkin terjadi men. Lu bisa ngebalikin akun TikTok dengan modal nangis-nangis di kantor TikTok. Plus adegan perekaman itu aneh banget. Coba dilihat nih tuh kayak ngerekamnya dari ngumpet-ngumpet gitu loh. Kayak ada orang ngumpet-ngumpet sok-sok ngerekamin dia gitu. I mean like di kantor manapun ya pasti kantor rame dan sibuk. Dia kalau misalnya kayak gitu udah pasti banyak yang rekam dari sudut pandang yang lebih leluasa gitu, nggak usah ngumpet-ngumpet terus kayak sepi gitu, kayak sengaja rekaman di kantor yang lagi let's say libur tutup dan nggak mau banyak orang ngerekam dia atau tahu dia lagi begitu sehingga dipanggil polisi or something. Jadi ngerekamnya di hari Minggu dan minta tolong temennya rekaman dari belakang. I don't know, gue udah terlalu banyak ilmu dan pengalaman dari konten-konten palsu ya, dan dari gimmick, jadi nggak tahu kenapa langsung kesense aja sama gue gitu, dan langsung kayak I don't think this is real. Akunnya hilang, iya bener hilang, tapi nggak tahu hilang beneran atau disembunyiin sama dia atau beneran hilang terus manfaatin konten. Kita nggak tahu, kami nggak tahu. Kok kita? Lu kan baru tahu dari gua. Bahkan ya video waktu dia nangis-nangis ngejelasin akunnya fake itu apa ya? Kalau orang-orang bilang kan apa? Air mata ular ya, apa sih? Air mata buaya. Kok ular? Kenapa ya ular? Ketek ular kali ya? Iya, jadi si sendi-sendi kambing ini pas lagi nangis tuh kayak buat gua adegannya aneh aja deh. Coba kalian lihat sekali lagi deh. I have been banned from TikTok and I'm here to explain the truth
as to why I got banned. It's not real. Bahkan untuk acting aja itu acting yang jelek gitu. Jadi ya mungkin dia mau dalam kurung melindungi dirinya sebagai rage baiting dan lain-lain gitu. Dan akhirnya gimana sih kalau orang beneran percaya sama dia juga, ya terserah juga sih. Tapi ya I don't think this is all real. Ini semua dibuat-buat sama dia, the gimmick lah kalau bahasa anak zaman sekarang. Tapi intian ya terserah kalian sih sebagai penonton untuk menentukan jawabannya. Apa kalian setuju sama hipotesa gue atau kalian punya, lihat bang tembok yang ini. Kalau kalian lihat dung ada ini, ada celah, ada bayangan matahari, berarti ini segala macam. Itu semua membuktikan bahwa ini semua adalah AI. Kita semua adalah AI. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Anjir, bentar lagi 1 juta. Apa udah 1 juta nih ya? Lu pada bikin ribet gue aja. Minta ada bikin sesuatu lagi 1 juta. Bikin apaan? Gue juga gak tahu mau bikin apaan. Dan buat yang belum tahu, gue itu upload video sehari 1. Nah, itu video Natalie Reaction sebelum-sebelumnya bisa kalian tonton tuh. Kalau misalnya kalian masih mau dengerin obrolan gue, kalian cari aja di channel gue. Itu ada tombol search, lu bisa cari tuh Natalie, keluar kayaknya. Oh, atau tips dari gue, lu coba ketik Eno Bening. Kalau misalnya malas cari, ketik Eno Bening tuh spasi topiknya apa, Natalie Reynolds gitu, terkeluar deh. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.